Inilah Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendengar, Hari AIDS Sedunia atau HAS menjadi perhatian di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk tema Hari AIDS di Indonesia pada tahun ini mengambil tema Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS. Dan bagaimana penanganan AIDS di tanah air? Saya Swiryo akan bersama Anda dan kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition Aditya Wardana dan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Max Rain Rondonuwu. Nanti kami buka line telepon untuk Anda 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Halo, selamat pagi Pak Aditya. Ya, selamat pagi Pak. Dengan Wiryo di studio, saya sapa juga Dr. Max Rain Rondonuwu, Dr. Max Rain Rondonuwu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Wiryo. Salam sehat semua. Salam sehat semuanya. Baik, saya ke Dr. Max terlebih dahulu. Dok, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan Hari AIDS Sedunia nanti, Dok? Ya, jadi Mas Wiryo, Hari AIDS Sedunia ini memang sudah ditetapkan selalu diperingati di 1 Desember di seluruh dunia. Masyarakat dunia itu merayakan. Hari AIDS Sedunia ini diperingati untuk menunjukkan dukungan kita semua terhadap yang lalu penderita HIV yang sudah terlanjur kena. Sekaligus kita mengenang orang-orang yang sudah meninggal karena HIV/AIDS. Tetapi yang paling penting, bagaimana ke depan kita punya kesepakatan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kita menjaga agar tidak ada lagi terinfeksi HIV. Ya, karena tujuan utamanya itu tidak ada lagi kasus baru, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada diskriminasi di tahun 2030. Demikian Mas Wiryo. Iya, jadi persoalan AIDS ini persoalan kita semua ya, Dok ya, bukan hanya mereka yang menjadi korban, tetapi kita sebagai lingkungan, bagian dari lingkungan mereka juga harus peduli juga dengan kondisi mereka. Kira-kira begitu ya, Dok? Ya, benar. Baik, Pak Aditya, jadi apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di komunitas ini untuk menjaga mereka berkaitan dengan satukan langkah cegah HIV, kemudian semua setara akhiri AIDS ini, Pak Aditya? Ya, terima kasih Mas Wiryo. Sebenarnya memang Hari AIDS Sedunia ini lahir kan untuk mengingatkan kita kembali ya bahwa ada persoalan dalam masyarakat yang menjadi isu kesehatan publik gitu ya. Dan sebenarnya ini kita sebenarnya sudah tahu bagaimana cara menanggulangi HIV/AIDS. Misalnya dengan kita segera testing HIV supaya kita tahu status HIV kita, lalu mendapatkan obat ARV yang sudah disubsidi penuh oleh pemerintah gitu ya secara patuh. Itu sebenarnya kalau misalnya bisa dilakukan dengan baik, kita bisa kendalikan epidemi HIV. Persoalannya adalah masyarakat ini masih cenderung ignorant ya, artinya merasa bahwa persoalan HIV adalah persoalan kalian, bukan persoalan saya. Persoalan kelompok-kelompok yang dipandang dalam tanda kutip memiliki resiko-resiko karena latar belakang seksualnya, karena tindakan perilaku dan hal-hal yang lainnya. Padahal sebenarnya HIV dan AIDS ini adalah persoalan kesehatan biasa gitu, yang mungkin saja akan terkena pada diri kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita gitu. Ignoran ini yang menurut saya memang harus terus selalu diingatkan untuk tidak dikembangkan gitu, sikap ignoran, tidak peduli itu. Peduli akan kesehatan sendiri. Iya. Nah, Indonesia AIDS Coalition ini kan merupakan lembaga yang sangat concern dengan isu HIV/AIDS ya. Nah, sebelumnya bisa dijelaskan mengapa Indonesia AIDS Coalition ini concern terhadap isu HIV/AIDS di Indonesia. Yang melatar belakangi apa? Karena misalnya jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia meningkat misalnya, atau lebih kepada mencegah supaya kasus-kasus ini bisa ditekan dan sekaligus juga mengedukasi ke masyarakat, Pak Aditya?
Ya, jadi LSM Indonesia AIDS Coalition ini kenapa kami tergerak gitu ya? Karena yang pertama adalah kami orang dalam di lingkaran epidemi HIV ini sendiri gitu. Jadi organisasi kami ini didirikan oleh orang-orang yang terdampak langsung oleh epidemi HIV dan AIDS ini, seperti orang dengan HIV, pengguna narkotika suntik, ada pekerja seks perempuan gitu ya, pengguna dan kelompok-kelompok yang selama ini selalu dikonotasikan sebagai orang yang berisiko. Dan kenapa kita membuat organisasi ini? Salah satunya adalah kita melihat bahwa persoalan HIV dan AIDS ini adalah persoalan kita bersama. Artinya kita harus membantu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di provinsi maupun di kabupaten kota. Karena persoalan HIV ini agak sedikit unik gitu. Dikarenakan stigma dan diskriminasi yang cukup kental di masyarakat, itu terkesan orang-orang yang kemudian kita ingin ajak untuk testing, untuk mendapatkan pengobatan, itu kayak di bawah radar gitu. Nah, sementara sistem layanan kesehatan kita itu pasti punya keterbatasan untuk menjangkau mereka. Nah, dari situlah kemudian terjadi sinergisitas yang baik gitu ya antara organisasi non pemerintah dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di provinsi dan kabupaten kota, supaya kemudian Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan, infrastruktur dan pembiayaannya, dan kamilah yang kemudian menjangkau ke kelompok-kelompok yang cenderung tertutup ini loh Mas. Gitu. Ya, oke, baik. Pak Aditya dan Dr. Max, sebelum kita lanjut, saya akan sapa pendengar yang sudah menunggu. Ada Pak Ramli di Jakarta Timur, dan untuk pendengar yang lain silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan 0215869000. Pak Ramli, halo Pak Ramli. Selamat pagi Pak Wiryo, Pak Pagi Pak Ramli. Ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan di Hari AIDS dunia ini kegiatan Indonesia Coalition juga lebih masif ya, terutama di daerah di mana pandemi AIDS-nya di Indonesia tinggi. Katakanlah misalnya di 10 ibu kota yang ada di Indonesia misalnya, ibu kota provinsi ya, termasuk ibu kota negara. Nah, namun ada pernah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, salah satu untuk pencegahan AIDS di generasi muda kita itu ada sebuah pemikiran mungkin dari Polda Metro Jaya atau dari BNN itu untuk melakukan tes narkotika gitu, atau tes narkoba bahasa sederhananya, di kalangan mahasiswa di Jabodetabek. Nah, saya pikir ini juga inisiatif yang Indonesia Coalition bisa mengeksekusinya dengan baik, karena memang kalau kita lihat salah satu penyumbang AIDS itu kan ini ya, penggunaan narkotika ini. Jadi selain dari dia unsur kesehatannya ada, pelanggaran hukumnya juga besar, di mana pengedar, dealer, bahkan bandar-bandar itu sangat senang sekali kan ketika anak ini usia 18-19 tahun bisa direkrut jadi pecandu narkoba, besar kemungkinan 5 tahun ke depan bisnis mereka kan sustain gitu kira-kira. Nah, bagaimana kira-kira keterlibatan BNN dan eksekusi dari Pak Ramli, saya koreksi dulu, narasumber kita bukan BNN, dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau pertanyaan Maksudnya dari Indonesian Coalition bagaimana bekerja sama dengan BNN, karena untuk menekan juga AIDS, dan sekaligus kalaupun misalnya ada ceramah atau penjelasan ke kampus-kampus oleh Indonesian Coalition bersama satu umbrella dengan BNN, karena kan penyumbang salah satu narkotika gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ramli di Jakarta Timur. Iya, sebelum ke Pak Ramli, saya ke Dr. Max dulu ya. Dok, Kementerian Kesehatan hari ini, tahun ini kembali memperingati Hari AIDS sedunia. Mengapa harus memperingati Hari AIDS sedunia ini, Dr. Max? Ya, jadi saya sambung tadi apa disampaikan oleh Mas Aditya. Jadi ya, kita merayakan ini tentu harus punya tujuan bagaimana kita merayakan Hari AIDS, bukan sekedar seremonial saja. Saya katakan Hari AIDS sedunia ini kalau dilihat dari umurnya sudah 34 tahun. Kita merayakan sejak tahun 1987 yang digagas oleh ada namanya Thomas dan
siapa lagi nama satu yang mereka kerja di Humas WHO. Dan yang paling penting menurut saya bahwa setiap merayakan Hari AIDS adalah bagaimana tadi kita melakukan evaluasi apakah ignore masyarakat, para stakeholder sudah betul-betul memahami fungsi daripada HIV/AIDS. Bagaimana mereka punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan ya screening tadi sampaikan Mas Ditya. Kemudian kalau dia tahu dia positif, dia bertanggung jawab diri sendiri untuk dia melakukan pengobatan ARV. Ya, pengobatan ARV sekaligus tentu ya punya komitmen tiap hari minum obat, karena HIV/AIDS ini tiap hari harus minum obat. Ya. Sehingga kalau dia tuntas, virusnya tersupresi, dia akan memutuskan rantai penularan pada orang lain. Kalau dia kebetulan punya istri, ibu rumah tangga, nanti hamil, punya anak, kalau tidak minum obat sudah pasti. Jadi istrinya, kemudian anaknya, pasti akan terinfeksi HIV/AIDS. Tapi dengan pengobatan yang teratur, pasti dia akan virusnya tersupresi, dan jaminan para ahli, para pakar membuktikan orang dengan minum HIV teratur, ARV teratur, dia tidak akan menularkan pada khususnya ibu hamil ya, pada bayinya. Masih ada harapan lah, kira-kira begitu Dokter Max ya, masih ada harapan. Ya, dan berikut lagi tentu diharapkan semua stakeholder ya di kementerian lembaga tadi disinggung BNN, tentu semua terlibat bagaimana mengkampanyekan yang terkait dengan HIV/AIDS itu, dibantu oleh teman-teman komunitas. Kalau semua bergerak, ya tadi disampaikan oleh Mas Aditya, kalau semua kelompok risiko tinggi termasuk tadi yang disampaikan usulan kerjasama BNN, saya sepakat bahwa mereka yang risiko kelompok-kelompok populasi kunci itu, ya kalau punya penuh kesadaran melakukan screening, mau diperiksa HIV, saya kira mulai di situlah awal kita mulai memutuskan rantai penularan, dan dengan catatan kalau semua yang positif itu minum obat teratur, dan kita harapkan ya target 2030 ya tadi tidak ada kasus baru, tidak ada kematian. Nanti 2030 ya Pak Max, 2030 targetnya Indonesia bebas dari kasus HIV/AIDS. Baik, sebelum ke Pak Aditya, saya sapa dulu Pak Faisal di Depok ya, nanti sekaligus ditanggapi. Tadi ada Pak Ramli dan juga sekarang Pak Faisal. Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Selamat pagi Pak Haji, Assalamualaikum. Pagi Pak Faisal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon karena seperti kemarin kalau kita COVID kita ada datanya pasti sekian juta. Apakah juga mengenai HIV/AIDS yang sangat begitu membahayakan ini, mohon kepada para pakar menceritakan adakah kita sebenarnya populasinya seperti apa sih, dan peningkatannya seperti apa, dan yang sudah ditangani seperti apa. Ini khususnya di Indonesia ya Pak Faisal ya? Iya, Indonesia aja, nggak usah kita ke ini. Indonesia aja. Sedangkan kalau kita kemarin COVID kan hampir setiap detik kita diingatkan dengan bahaya ini lebih bahaya dari itu Mas Suryo. Untuk anak kita, anak remaja, dan bagaimana untuk menanggulangi istilahnya memberi pengetahuan kepada anak-anak milenial yang sangat bebas ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aditya langsung ditanggapi ya. Pak Ramli tadi soal sinergitas dengan lembaga yang lain ya. Kemudian ada Pak Faisal di Depok. Iya, memang penanganan HIV dan AIDS memang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini harus dilakukan secara total football ya. Artinya semua sektor mengerjakan berdasarkan tupoksinya. Termasuk mulai dari Kementerian Kesehatan, tupoksinya apa, nanti dari BNN misalnya tupoksinya apa, atau Dinas Pendidikan, atau bahkan Kementerian Agama, kementerian-kementerian yang lain. Jadi memang sinergisitas inilah yang berusaha dibangun dengan adanya peringatan Hari AIDS Dunia, bahwa persoalan ini hanya bisa selesai kalau kita tidak ignorance gitu. Artinya kita mau turun tangan dan mau mengerjakan sesuatu sesuai porsinya, sesuai dengan tupoksi kita,
untuk kemudian menyelamatkan anak bangsa ini gitu. Jadi dan sebenarnya kerjasama dengan BNN dengan mitra lain itu sudah sering dilakukan ya, seperti organisasi kami lakukan tahun lalu kami bekerja sama dengan kepolisian misalnya. Kami bekerja sama dengan Lemdiklat kepolisian membuat training sensitisasi mengenai HIV, hepatitis, dan tuberkulosis di 23 kabupaten kota prioritas. Nah, hal semacam itulah yang saya pikir perlu ditingkatkan. Lalu terkait dengan data, saya pikir Kementerian Kesehatan itu punya banyak sekali data mengenai HIV dan AIDS. Bahkan kalau saya sebagai orang yang terlibat dalam program kesehatan di Indonesia, sistem surveillance dari HIV/AIDS ini termasuk yang paling baik ya. Artinya sebenarnya bagus gitu. Hanya memang kemudian kita juga harus ingat bahwa persoalan HIV dan AIDS ini terjadi pada kelompok-kelompok yang rentan mendapatkan stigma dan diskriminasi. Jadi artinya data yang ada itu, yang banyak itu, yang komplit itu, juga harus kita pilah keperluan publikasi. Karena kalau kita salah menggunakan data tersebut untuk publikasi, misalnya kalau COVID langsung setiap hari seperti itu ya, ini juga bisa mendatangkan stigma diskriminasi tambahan kepada kelompok-kelompok yang memang sudah saat ini sudah mendapatkan stigma. Jadi ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian membuat kita harus sedikit selektif data mana yang bisa kita keluarkan, data mana yang kita gunakan untuk keperluan program. Oke, saya ke Dr. Mark. Dok, tema Hari AIDS Sedunia tahun ini kan satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Itu maknanya apa ya, Dok? Mengapa juga memilih tema itu, Dok? Ya, jadi tadi kan kalau tema dunia equalize, kesetaraan, tapi kita memilih satukan langkah untuk mencegah penanggulangan HIV/AIDS. Jadi makna daripada tema yang kita angkat tahun ini, seperti disampaikan oleh Mas Aditya, Kementerian Kesehatan tidak mungkin bekerja sendiri, tidak mungkin dalam penanggulangan HIV/AIDS. Saya pengalaman kepala dinas kesehatan lama ya, di rut rumah sakit, tidak mungkin kita kerja sendiri. Oleh karena itu, untuk melakukan kesetaraan pelayanan HIV/AIDS, kami Kementerian Kesehatan ya lebih gampang sekali melakukan akses untuk tadi screening. Sekarang ini sudah ada hampir 10.000 tempat-tempat yang mampu melakukan screening. Dulu terbatas pada rumah sakit tertentu. Jadi orang akses untuk melakukan screening, testing, petugas kilat merata. Kemudian akses untuk mendapatkan pengobatan ARV ini kita tingkatkan terus. Sekarang ini itu hampir 2.900 fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan klinik sudah mampu ARV. Apakah ini sudah cukup? Tentu belum. Ya termasuk bagaimana kita melakukan kemampuan untuk melakukan monitoring pengobatan berhasil nggak virus tersubstitusi dengan melakukan penyediaan alat viral load. Karena itu satu indikator virusnya harus tersupresi. Dok, data dari Kemenkes ada berapa banyak, Dok, penyintas HIV/AIDS ini, Dok? Ya, tadi disampaikan Pak Faisal benar. Jadi kalau dilihat dari kinerja kita, prevalensi atau insidence, kita pakai insidence target. Kita 2019 kita masih ada di 0,26 untuk infeksi kasus baru persen, ya. Kemudian kita sudah 0,1% saat ini. Jadi ada penurunan infeksi kasus baru. Dari estimasi kita, HIV/AIDS ini penderitanya itu di Indonesia itu 526.000 lebih. Yang kita sudah dapat ditemukan 493.000 lebih. Tetapi persoalannya yang mulai ARV itu cuma 75% yang dapat ARV. Ya, sekitar 419.000. Tetapi yang terus pengobatan itu hanya ya 200.000 lebih. Ya termasuk di dalamnya ada 75.000 meninggal.
Ya, 200.000 lebih pun yang terus on ARV itu menurun terus. Ya, menjadi 180-an ribu lebih. Ini jadi persoalan pada bagaimana ya tadi menimbulkan lagi kesadaran bahwa dia harus minum obat secara sehingga virus tersupresi. Oke, baik. Dr. Max dan Pak Aditya, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut pada kesempatan berikutnya, dan kami masih buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih lanjutkan pada kesempatan berikutnya Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Collection Aditya Wardana dan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Max Rein Rondonowo. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masa muda emang seru, kompak abis. Belajar bareng, gaul bareng, makan sepiring bareng. Sendoknya sendiri-sendiri ya. Keringetan bareng, berenang bareng. Camping bareng, digigit nyamuk juga bareng. Gak usah takut men, bersentuhan, makan sepiring bareng, berenang bareng, keringat dan gigitan nyamuk, gak nularin HIV. Tapi jangan coba-coba seks bebas. Dan berbagi jarum suntik, alat tato, alat tindik bareng-bareng. Bisa kena HIV AIDS men. Korbannya udah banyak, obatnya belum ada bro. Cegah HIV. Hindari seks bebas. Jauhi narkoba. Aku bangga, aku tahu. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anda masih bersama kami Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan, dan kita masih membahas mengenai Hari AIDS Sedunia 2022. Satukan langkah cegah HIV/AIDS sama semua setara akhiri AIDS. Nah, ini yang tema masih kita bahas, dan kami masih buka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bersama Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Collection Aditya Wardana dan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI Dr. Max Rein Rondonowo. Saya ke Pak Aditya terlebih dahulu ya. Pak Aditya, pencegahan HIV/AIDS di Indonesia tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja, dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya, tetapi juga butuh sinergi dari berbagai pihak termasuk lembaga seperti Indonesia AIDS Collection ya. Nah, kira-kira kerjasama seperti apa sih yang selama ini terjalin untuk sama-sama memerangi HIV/AIDS dengan pemerintah ini, Pak Aditya? Ya, organisasi sebenarnya di persoalan HIV/AIDS, respon program penanggulangan HIV/AIDS itu salah satu yang bisa saya banggakan ya dari respon kesehatan publik itu adalah sinergisitas antara Kementerian Kesehatan, antara pemerintah dengan organisasi LSM. Karena memang kita sama-sama menyadari seperti yang tadi disampaikan Pak Maksi ya, bahwa semua itu memiliki perannya masing-masing. Artinya bahwa pemerintah itu berperan untuk menyediakan layanan secara merata, secara meluas, menyediakan aspek-aspek kebijakan, menyediakan aspek anggaran. Namun di sisi lain juga kita juga harus tahu bahwa ada keterbatasan dari sistem layanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah untuk menjangkau kelompok-kelompok yang berisiko tinggi, yang mungkin saja mereka memiliki karakteristik tertentu, seperti misalnya pekerja seks perempuan contoh. Mereka ini kan bekerja pada kelompok wilayah-wilayah yang relatif tertutup, sulit didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal, mungkin pada dilakukan aktivitas lebih aktif pada malam hari gitu ya, atau pada pengguna narkotika suntik misalnya, yang pasti kalau didatangi petugas layanan kesehatan dari puskesmas nanti jangan datang dong gitu pasti. Nah, hal semacam inilah yang kemudian menjadi peran dari organisasi-organisasi seperti organisasi kami ini gitu ya, dari LSM Indonesia AIDS Coalition, untuk kemudian kami masuk ke situasi, ke
lingkungan yang bisa dibilang hard to reach, ya, susah untuk dijangkau tersebut, untuk memberikan pesan-pesan kampanye pencegahan, lalu memberikan akses alat-alat pencegahan, mengajak mereka ke layanan yang dikelola oleh pemerintah. Jadi sinergisitas seperti itu yang terus dilakukan. Dan dalam upaya perbaikan program juga selalu ada upaya meeting-meeting, pertemuan-pertemuan koordinasi, baik di tingkat layanan maupun di tingkat dinas kesehatan, sampai di tingkat Kementerian Kesehatan. Supaya kemudian tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan itu juga diketahui oleh teman-teman LSM, tantangan yang dihadapi oleh teman-teman LSM juga diketahui oleh Kementerian Kesehatan. Dan kita sama-sama cari solusi gitu, Mas Wirya. Iya, Dokter Max, kalau secara global kan sebetulnya kasus HIV/AIDS kan sudah menurun ya, Dok. Kalau di Indonesia apakah juga sama trennya menurun? Atau ada beberapa catatan penting misalnya di beberapa daerah Indonesia masih mengalami tren yang cukup tinggi? Ya, seperti saya katakan tadi, ukuran kita selalu ada. Kita menggunakan di target RPJM itu incidence. Pakai incidence rate itu infeksi kasus baru. Infeksi kasus baru kecenderungan menurun ada. Seperti saya katakan tadi, baseline kita 2019 itu masih 0,26 dan di 2020 sudah menurun 0,1. Dan di 2022 juga sampai saat ini kita masih 0,1. Sekalipun memang daerah-daerah tertentu insidensnya rate itu masih tinggi. Di Papua Barat masih di atas 2%. Kalau dilihat juga kasus-kasus kumulatif itu berapa daerah tinggi. Kalau lihat dari kasus kumulatif ya, kita melihat insidensnya pakai rate itu karena memang penduduknya seperti Jawa Barat, ya, Jawa Timur, DKI itu penambahan kasusnya, kasus barunya lumayan. Dan menurut saya hal yang baik. Jadi saya selalu kasih tahu sama teman-teman di dinas kesehatan, jangan karena kasus tinggi, tambah kumulatif kasusnya banyak, terus enggan melaporkan. Justru itu menurut saya prestasi. Kenapa? Yang saya bilang, memang ada masa tertentu dia akan naik insiden maupun prevalensinya. Tetapi di satu sisi itu yang bagus. Kenapa? Kita sudah temukan, cari orangnya, melakukan tracing. Jadi kelompok risiko yang positif, cari pasangannya, cari teman-temannya, dibantu oleh teman-teman penjangkau. Saya setuju sekali, kita tidak punya kemampuan itu, petugas kesehatan. Apalagi masuk di IDU, itu agak sulit. Apalagi masuk di malam-malam gitu, kerjaan malam. Jadi itu ditemukan, diobati, dan itu akan selesai. Tidak ada penularan baru kalau itu diobati. Makanya yang target estimasi 526.000 itu harus kita cari. Kalau kita cari dapat semua target itu dan kita obati terus-menerus, konsisten, maka tidak ada lagi penularan infeksi baru. Itu aja yang dari sisi kita di Kementerian Kesehatan. Hanya memang menjangkau itu ya, dan mendampingi pengobatan, saya kira itu harus dibantu. Saya minta tolong teman-teman di komunitas, di LSM membantu. Karena kita tidak, Kementerian Kesehatan tidak cukup kuat. Setiap hari mendampingi. Tidak bisa hanya Kementerian Kesehatan saja, Dr. Max, ya maksudnya ya. Kalau target dari Kementerian Kesehatan berapa, Pak? Penurunannya, Pak? Iya, target seperti yang saya bilang, 526.000 yang sudah di kasus yang sudah dihitung, ada pola matematik yang dihitung oleh teman-teman WHO. Harus kita kejar. Saat ini yang kita sudah dapat, tadi saya katakan 453.000, masih ada selisih. Itu kan ya lebih. Tapi dari target pengobatan itu yang kita masih jauh. Yang loss to follow up masih cukup tinggi, masih ada sekitar 20% ya, masih loss to follow up, itu masih tinggi. Orang berhenti obat tanpa alasan, ada yang memang yang meninggal. Kalau yang meninggal ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau obatnya nggak ada masalah ya, stoknya nggak ada masalah ya, Pak? Stoknya kita nggak pernah kurang gitu, ARV. ARV nggak pernah kurang. Pernah kurang, ya. Tidak pernah kurang.
cara mereka untuk mengaksesnya juga nggak ada masalah sebetulnya. Nah itu, jadi memang cara mereka mengakses, seperti saya katakan tadi, memang tahun-tahun sebelumnya itu tempat untuk melakukan pelayanan ARV itu kan harus dilatih, itu terbatas. Tapi saat ini sudah 3.000, tapi kita akan tambah terus. Dari yang mampu melakukan screening, ada sudah 10.000, hampir semua puskesmas dan beberapa rumah sakit. Nah, diharapkan mereka yang sudah mampu, sudah jalan bagus, kita evaluasi terus. Kan kewenangan mereka bisa kita targetkan ya kalau bisa di 2024 ada minimal 50% dari yang mampu melakukan screening itu juga mampu melakukan pelayanan ARV. Jadi ada sekitar 5.000 kita targetkan sampai akhir 2024. Iya. Di saat ini tidak masalahnya, memang ada keterbatasan di masalah kita 2 tahun COVID. Ya, tapi kita punya strategi lain ya, bagaimana kita melakukan supaya mereka tidak putus obat dengan cara kita menambah jumlah waktu. Dia biasanya sebulan sekali, kita tambah lebih banyak, 3 bulan sekali minum obat, konsultasi bisa online ya. Itu akan terus ditingkatkan pelayanan seperti itu, Dr. Max ya. Ya, saya ke Pak Adit. Ya, Pak Adit, kalau dari catatan Indonesia AIDS Coalition ini, jumlah penderita atau jumlah penyintas HIV/AIDS di Indonesia, apakah ini kan trennya menurun ya? Penyebab menurun kasus ini apa, Pak Adit? Ya, seperti disampaikan tadi ya, artinya bahwa sebenarnya kalau orang terkena HIV dan AIDS itu segera mendapatkan pengobatan, dia akan normal lagi kok. Normal seperti orang yang tidak terkena HIV/AIDS gitu. Artinya karena virus di dalam tubuhnya itu bisa dikontrol oleh obat yang bernama ARV, itu antiretroviral. Dan itu sudah terbukti banyak sekali teman-teman kami yang bahkan bisa mempunyai masih tetap bertahan sehat itu sampai 15 tahun, bahkan di luar negeri ada yang 20 tahun, 25 tahun gitu ya. Nah, ini sebenarnya kuncinya itu di situ. Bagaimana yang pertama menemukan orang-orang yang tadi terkena HIV itu supaya tahu status kondisi kesehatannya. Lalu yang kedua mengencarkan upaya pencegahan agar kemudian bagi yang belum terkena itu tidak terkena. Lalu yang ketiga ya bagaimana kemudian yang sudah terkena itu segera mengakses obat ARV. Nah, tantangannya tadi sebenarnya, dan ini sebenarnya ingin kami diskusikan juga dengan Kementerian Kesehatan. Karena di banyak persoalan kesehatan publik, kita belajar dari COVID, kita belajar dari tuberkulosis, kita belajar dari semua communicable disease ya. Yang paling sulit itu ketika kita sudah mencapai suatu titik di mana ketika estimasi misalnya contoh 540.000 sekian, kita sudah dapat 350 atau 400.000. Nah, di puncaknya ini biasanya kita kenal dengan istilah last mile ya, last mile population. Biasanya ini yang paling sulit nih, karena biasanya mereka yang ignorance-nya tinggi sekali, mereka yang tidak mau memeriksakan kesehatannya, mereka yang kalau misalnya di COVID itu yang tidak percaya dengan COVID misalnya gitu kan. Nah ini perlu upaya ekstra memang ini adalah tantangan besar buat kita semua ya. Karena di setiap kayak di COVID gitu misalnya, upaya yang paling sulit itu pasti menjangkau untuk tingkat vaksinasi misalnya untuk contoh itu di last mile population ini. Di HIV pun akan seperti ini. Ketika kita sudah berhasil menjangkau jumlah besar, sebagian besar untuk mengetahui statusnya, nah kemudian di sebagian kecil ini nih yang akan menjadi tantangan. Karena mereka yang benar-benar, ya itu tadi, tidak mau tes, susah ditemui, atau bahkan tidak bisa diidentifikasi gitu kan. Atau orang-orang yang memang selama ini belum menjadi. Ya. Dan bagaimana kemudian mendorong mereka yang sudah tahu bahwa dirinya positif, itu segera mengakses obat-obatan ARV. Ini yang masih menjadi tantangan dan saya pikir dengan kampanye yang kuat, karena kan gini kan, HIV dan AIDS itu ketika dia masuk ke tubuh seseorang, itu tidak langsung menimbulkan sakit gitu. Artinya ada masa periode tertentu di mana orang tersebut merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Nah, false belief system inilah yang kemudian membuat berbahaya. Karena apa?
mereka baru menyadari, baru mau mengakses obat ARV ketika merasa dirinya sakit. Bukan ketika mereka udah tahu status dan masih dalam kondisi sehat. Nah, ini yang perubahan mindset ini yang harus benar-benar kita perhatikan ya. Karena konotasinya bahwa orang itu butuh obat hanya ketika sakit saja loh. Saya kan sehat, loh, masih sehat. Nah, ini yang harus ada mindset transformasi dengan komunikasi publik yang cukup gencar dan masif gitu. Karena sebaik-baiknya adalah jangan sampai nunggu sakit dulu baru mengakses obat. Tapi begitu tahu status langsung kita kasih obat gitu. Ya. Bagaimana dengan orang dengan HIV dan orang dengan AIDS ya? Apakah mereka juga mengalami kendala yang sama? Iya pastinya. Sebenarnya orang dengan HIV ya karena dia terinfeksi HIV gitu. Tapi kita bisa mencegah itu menjadi fase AIDS. Kita bisa cegah selama kemudian orang tersebut mendapatkan pengobatan, lalu juga patuh meminum obat-obatan tersebut setiap harinya. Kita bisa cegah, kita bisa akhiri AIDS gitu ya. Kalau HIV-nya mungkin akan tetap ada di dalam tubuh orang tersebut sampai seumur hidupnya. Tapi itu tidak akan merusak badannya dan tidak akan berprogresif menjadi AIDS gitu Pak. Iya, oke, baik. Pak Aditya dan Pak Max, kita lanjut lagi pada sesi berikutnya dan kami masih buka kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Anda juga bisa mengakses informasi seputar HIV/AIDS ya, informasi kesehatan dan lain sebagainya. Anda bisa follow Twitter @kemenkesri atau Radio Kesehatan di kemenkes.go.id. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Jadikan liburan akhir tahun 2022 sebagai momen untuk healing dan membangun bonding antar keluarga Anda. Tentukan destinasi wisata yang tersedia mulai dari Jakarta. Banyak taman rekreasi yang menjadi pilihan masyarakat untuk bersantai ria di wilayah Jakarta. Hingga yang terletak di luar kota. Halo pendengar Elsinta, saat ini saya ada di objek wisata Gunung Kelut. Kebun Raya Cibodas atau KRC adalah satu di antara tempat tujuan wisata yang sangat diminati. Bisa juga menikmati wisata kuliner yang memanjakan selera. Kuliner sego tempong ini tidak pernah ditemuinya di daerah lain selain di Banyuwangi. Tahu campur adalah makanan khas Lamongan yang bisa ditemukan dengan mudah di Surabaya. Simak juga giat berwisata aman dan nyaman dalam tips dan trik piknik asik. Mengemudi pada malam hari sebaiknya Anda tidak lakukan untuk perjalanan ke luar kota. Lalu kita menyiapkan obat-obat pribadi yang diperlukan dalam tas kita seperti obat mabuk perjalanan. Serta jangan lupa untuk memantau pergerakan arus lalu lintas di sekitaran lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai jalur Surabaya-Malang, gerbang tol Padalarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Semuanya tersaji lengkap di Elsinta setiap hari hingga 31 Desember 2022. Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan program Talkshow Elsinta pagi ini bersama Kemenkes mengangkat tema Hari AIDS Sedunia
2022. Satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Ini yang kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition Aditya Wardana dan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI Dr. Maxren Rondonowo. Kami masih buka line telepon untuk Anda 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Saya lanjut ke Dr. Max terlebih dahulu. Dok, masih bersama kami, Dok, ya? Oke. Ya. Baik, Dok. Nah, apa saja sih sebetulnya faktor yang menyebab turunnya angka HIV/AIDS secara global dan nasional dalam kurun waktu 20 tahun terakhir? Selain karena faktor obat-obatan tadi ya, Dok, ya? Iya. Iya, jadi kalau dilihat menurunnya kasus HIV ini, infeksi baru ya, secara global maupun kita Indonesia, yang pertama tentu kerjasama kita ya dalam mengkampanyekan HIV/AIDS ini itu sangat bagus, khususnya di Indonesia ya. Saya tidak tahu di negara lain ya. Tapi kita di Indonesia kalau dilihat ya peran daripada stakeholder ya, tokoh masyarakat juga makin lama tiap tahun itu makin baik ya. Dulu bicara HIV/AIDS itu ya saya ya zaman masih Kadinkes itu dianggap ada kelompok tertentu tabu ya. Tapi sekarang ini sudah terbuka. Peran daripada teman-teman LSM itu sangat baik sekali. LSM bukan cuma di kota besar, saya kira di kota-kota kecil juga ada. Ya, di samping itu tentu peran daripada termasuk lembaga-lembaga internasional yang terus membantu negara kita di dunia, bukan juga. Jadi perhatian dunia itu sangat besar. Ada dana Global Fund, dan kita bersyukur Indonesia sudah mulai memberikan juga donasi ke Global Fund. Itu komitmen pemerintah kita itu luar biasa. Yeah. Jadi kita bukan cuma penerima, tapi kita juga memberikan donor sekalipun belum banyak ya. Jadi keterlibatan lembaga-lembaga internasional itu sangat, termasuk UNAIDS, ya sangat-sangat mendukung di negara kita. Iya. Mungkin itu dari Baik. kami. Dok, kalau data kematian akibat HIV/AIDS itu di Indonesia bagaimana, Dok? Ya seperti saya katakan tadi, angka kematian HIV/AIDS kumulatif ya sudah ya sejak ada kasus pertama serius 147 di Indonesia ini, angka kumulatifnya sudah ada 75.000 lebih. Kalau saya lihat persentasi dari yang ditemukan, yang diketahui HIV/AIDS itu lumayan ya, ada 21%. Yeah. Kalau dilihat dari persentasi ini cukup tinggi, 21%, dan di dalamnya situ ada berhenti obat, loss to follow-up. Jadi rata-rata di samping memang meninggal karena tidak sempat minum obat, ada yang minum obat tidak teratur, dan loss to follow-up itu totalnya seperti itu 75.000 lebih atau sekitar 20-an. Jadi kuncinya memang mereka harus disiplin mengkonsumsi obat yang sudah disediakan tadi ya, ARV tadi ya, Dok. Iya benar. Dan ini tidak gampang, Mas Firyo. Kita aja minum obat seminggu kadang-kadang udah bosan. Apalagi setiap saat ya. Baik, Dok, kita sapa pendengar selanjutnya. Ada Pak Soekarno di Jakarta Timur. Pak Soekarno, silakan Pak Soekarno. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan, Bapak, saya juga kebetulan sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS di Jakarta Barat. Memang saya tinggalnya di Jakarta Timur. Yeah. Nah, kami di Jakarta Barat itu Pak Soekarno, mohon maaf, radionya, suara radionya dikecilkan. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Yeah. Kebetulan kami di Jakarta Barat juga sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS, yang mana bahwa jumlah orang yang mengetahui status HIV itu 11.500. Kemudian yang berobat itu hanya 5.500. Nah, kami ini sisanya berarti kan tidak berobat. Itu sulit, Pak,
dicari itu sulit. Karena dengan tim penelusur itu kami hanya menemukan kurang lebih 200 dari kurang lebih 5.000. Sulitnya kenapa, Pak? Sulitnya kenapa? Sulitnya karena mereka ini yang sudah ketahuan statusnya, mereka itu pindah alamat, ya. Pindah alamat, kemudian mungkin keluar kota, kemudian mungkin menghilangkan jejak. Nah, begitu juga yang kita temukan, kadang-kadang mereka menyampaikan tidak punya KTP. Nah, ini agak sulit, kami kesulitannya di situ. Dan barangkali ini yang menjadi perhatian di tingkat nasional barangkali, karena kenyataannya di lapangan seperti itu. Apa mungkin mereka karena mereka malu misalnya bisa juga karena menutupi stigma, ya, karena tadi, stigma atau diskriminasi. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, saran kalau bisa penanggulangan penyakit AIDS ini bisa dinyatakan gerakan nasional gitu, seperti COVID gitu. Karena kami di Jakarta Barat peningkatannya tinggi, Pak. Untuk tahun ini saja dari Januari sampai September Jakarta Barat ditemukan HIV positif 760. Satu tahun ini? Tahun ini? Satu tahun ini. Januari sampai September. 700? 760 orang positif HIV baru, ya. Orang ODIF baru, ya. Orang dengan HIV baru. Ya. Sehingga jumlah di Jakarta Barat itu kalau tadi yang sudah mengerti statusnya aja sudah 11.000 ya, ditambah 760. Berarti hampir 12.000. Itu yang boleh saya sampaikan. Baik. Ini saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sukarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Dr. Mark menjawab, saya ke Pak Aditya dulu. Apakah problem yang sama juga dialami oleh AIDS Coalition ini, Pak Aditya? Misalnya dalam mengedukasi, dalam melakukan pencegahan, penanganan, masih banyak di antara mereka yang menganggap ini adalah AIDS, aib maksudnya, aib, takut diskriminasi, mendapatkan perlakuan diskriminasi sehingga mereka tidak jujur. Dan parahnya, mereka akhirnya menularkan penyakit itu ke banyak orang lain. Ya, sebenarnya persoalannya itu di banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu adalah ketika seorang itu mempunyai belief system bahwa dirinya sehat. Jadi kadang-kadang walaupun dia sudah tahu dia positif HIV, tapi kemudian dia merasa masih sehat, dia itu tidak mau gitu untuk mengakses obat-obatan. Lagi ditambah dengan masih kentalnya stigma. Sebenarnya merasa persepsi ya sehat inilah yang perlu didekonstruksi, ya, artinya perlu didekonstruksi. Sama seperti kemudian ketika dia sudah sakit, terus kemudian dia minum obat ARV dan kemudian otomatis dengan cepat kondisinya akan membaik kembali. Dia udah merasa sehat lagi gitu kan, udah malas tuh akhirnya minum obat tuh, makanya itulah kemudian timbul loss to follow up gitu. Nah inilah yang kemudian saya pikir menjadi tantangan terbesar, ya. Bagaimana kemudian kita menyiapkan support system yang harus melekat secara jangka panjang di orang-orang dengan HIV ini, supaya mereka tetap patuh. Karena kan saat ini pengobatan HIV itu yang saat ini ada di dunia itu harus dikonsumsi seumur hidup gitu ya, dan harus dikonsumsi sehari sekali gitu. Nah, tingkat kepatuhan ini yang harus dijaga, karena dengan tingkat kepatuhan yang terjaga, otomatis dia akan sehat, angka kematian udah pasti akan turun gitu. Jadi orang dengan HIV/AIDS ini sebetulnya masih ada harapan untuk sembuh, masih ada harapan untuk lebih lama lagi hidup, asalkan mereka disiplin dalam mengkonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan itu, Pak Adit. Iya, selama orang dengan HIV itu begitu tahu status dia langsung minum obat, tingkat virus di dalam tubuhnya itu bisa disupresi sampai bahkan tingkat tidak terdeteksi. Artinya tidak terdeteksi ini biasanya tergantung sensitivitas mesinnya, ya, mesin pendeteksi. Nah, biasanya itu sekitar di kisaran 20 kopi gitu per milimeter darah. Itu sangat rendah sekali. Dan ketika sudah dalam posisi seperti itu, implikasinya apa? Yang pertama, orang itu akan sehat. Karena kemudian antibodinya itu bisa bekerja dengan normal sama seperti orang lain. Kalau misalnya virus itu bisa ditekan sampai tidak terdeteksi. Yang kedua, ini yang menjadi penting.
dia tidak akan bisa tidak akan menularkan HIV kepada orang lain. Karena jumlah virus yang di dalam tubuhnya itu sudah sangat rendah sekali, sehingga tidak cukup untuk menulari ke orang lain. Jadi inilah pentingnya pengobatan pada orang dengan HIV. Satu, untuk mengembalikan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Yang kedua, untuk kemudian tidak membatasi terjadinya penularan. Karena sudah terbukti bahwa orang dengan kadar virus yang tersupresi di bawah 20 kopi per milimeter darah itu tadi, itu tidak akan menularkan kepada orang lain. Ya, oke. Baik, Dr. Max, tadi yang disampaikan Pak Soekarno, saya rasa mungkin ini juga dialami oleh mereka para pegiat HIV/AIDS di beberapa daerah lain. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ini, Pak Max? Ya, makasih Pak Soekarno masih setia ya di KPAP, Komisi Penanggulangan AIDS daerah ya, mungkin di kabupaten atau kota atau provinsi, Pak Soekarno. Jadi data tadi menunjukkan memang data kita nasional seperti itu. Memang yang ditemukan, sudah ditemukan, sudah tahu status, kemudian sampai dia on ARV, itu memang sama di kita itu ya 50-an% yang seperti itu, yang selebihnya itu ada meninggal dan lost to follow up. Jadi memang data itu menunjukkan, data dipusatkan menggambarkan cermin di daerah. Jadi salah satu upaya kita sebenarnya kan kalau dia benar memasukkan punya NIK, data tadi disampaikan oleh Mas Aditya, SIHA kita informasi HIV/AIDS itu cukup bagus. Kita sudah tahu by name, by address, sekalipun itu kan rahasia. Ya, by name, by address, kita sudah tahu. Nah, yang persoalan tadi sulit sekali kalau tidak ada KTP. Gimana kita masukkan di sistem? Itu yang sulit. Dan rata-rata memang mereka itu ya ya boleh bilang nomaden, pindah-pindah gitu. Nah, itu sulit dari tugas kita. Ya, ini tantangan ya, Pak Mas, tantangan. Tetapi yang dikhawatirkan kan sebetulnya ketika mereka berpindah-pindah nomaden dan lain sebagainya, menghindari stigma, ini dikhawatirkan akan menularkan penyakit virus itu ke banyak orang yang lain. Nah, ini yang stressingnya kan harusnya di situ, Dok. Betul. Ya, Mas Wiryo, kalau boleh saya menambahkan ya, sebenarnya sejak tahun lalu Direktorat Jenderal Dukcapil ya itu sudah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa untuk pengurusan KTP, ID card, NIK ini bagi kelompok-kelompok resiko tinggi HIV. Jadi waktu itu kita ketemu tuh sama Dirjen Dukcapil Sudan gitu ya. Bahkan beliau sampai mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajarannya Dukcapil di seluruh Indonesia untuk kemudian mempermudah, memfasilitasi sesuai dengan aturan tentu saja pembuatan KTP bagi teman-teman kelompok minoritas ini, kelompok-kelompok yang memang memiliki risiko tinggi terhadap HIV. Bahkan organisasi kami juga membentuk sebuah task force untuk membantu teman-teman apabila mengalami kesulitan. Jadi memang nggak bisa tidak gitu, artinya untuk sistem pendataan yang baik kita harus menggunakan NIK. Tapi sebenarnya ke arah sana itu pemerintah sudah memberikan, Dirjen Dukcapil itu sudah memberikan satu kemudahan yang luar biasa gitu ya. Artinya tanpa melihat pada stigma dan diskriminasi. Jadi mereka benar-benar melayani, bahkan ada di beberapa tempat berdasarkan catatan kami, mereka mau tuh melayani di hari Sabtu tuh Mas Wiryo ya. Pembuatan KTP segala macam. Ini untuk memudahkan. Harapannya setelah punya KTP mereka bisa mengakses layanan kesehatan, mereka bisa daftar ke BPJS. Gitu, berarti sangat mudah sekali. Oke, saya bacakan WhatsApp dari Pak Reza, Kepala Divisi Program Kesehatan Basnas RI.
Kami di Basnas juga berperan dalam mendukung para penderita HIV/AIDS dalam bentuk bantuan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Yang biasanya penderita tersebut susah, tidak mampu bekerja karena keterbatasan fisik ya. Ini dari Pak Reza, Kepala Divisi Program Kesehatan Basnas. Jadi sebetulnya sudah banyak juga lembaga yang peduli dengan mereka. Nah, terakhir saya ke Dr. Max ya. Kira-kira apa sih imbauan dan harapan yang ingin disampaikan pemerintah dalam momen peringatan Hari AIDS Sedunia ini kepada masyarakat luas? Karena tadi banyak sekali problem misalnya diskriminasi dan lain sebagainya misalnya, Dr. Max. Ya, jadi tentu himbauan kami yang pertama ya minta tolong bagaimana kita peran semua termasuk media, termasuk El Sinta, bagaimana kita melakukan kampanye promosi tentang bagaimana pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Ya, dengan memanfaatkan tentu ya semua media sosial yang ada, termasuk media elektronik ya. Kemudian ya dari kita menjamin masyarakat untuk mudah melakukan akses terhadap pemeriksaan tes untuk HIV/AIDS. Yeah. Kemudian tentu yang kami harapkan ya kalau ada saudara-saudara, kenalan teman yang sudah positif, tolonglah dijamin bahwa dia itu bisa hidup seperti biasa, normal ya, diterima di masyarakat, untuk ditopang, diberikan motivasi untuk terus minum obat yang baik. Kalau keluarga, dukungan keluarga, suami istri, saya kira itu perlu ada dukungan. Kemudian saya kira dukungan juga yang kami harapkan dari terus-menerus dari tokoh masyarakat, dari teman-teman LSM, dari terutama pemerintah daerah untuk kita kolaborasi, dan tentu dari kementerian lembaga lain untuk ikut bagian. Ya, terutama saya titip untuk Kementerian Ristek Dikti, bagaimana mereka mulai mengenal kesehatan reproduksi di sedini mungkin di sekolah-sekolah, karena itu pintu masuk yang paling gampang kita menjelaskan tentang mengedukasi mereka ya. Baik. Dan dukungan internasional ya seperti saya katakan tadi masih kami. Baik, Pak Aditya, terakhir apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat luas? Lalu apa rekomendasi yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah, Pak Adit? Ya, rekomendasi yang ingin, atau sebenarnya sudah sering kita dialogkan juga bersama pemerintah ya. Artinya kita perlu komunikasi publik yang masif. Karena itu tadi, untuk menjangkau sebanyak mungkin, secepat mungkin, dan seluas mungkin penduduk Indonesia, peran penyampaian komunikasi publik itu saya pikir akan sangat baik kalau dilakukan secara konsisten dan terus-menerus oleh pemerintah. Nah, namun pesannya seperti apa? Misalnya contoh kayak HIV/AIDS bukan penyakit mematikan. Saya nggak setuju itu. Artinya HIV/AIDS itu penyakit mematikan, gitu. Artinya kita jangan mengaburkan itu. Namun itu bisa kita cegah, gitu. Artinya HIV-nya bisa kita cegah dengan tidak melakukan perilaku berisiko, tidak menggunakan kondom atau menggunakan jarum suntik steril, dan AIDS-nya juga bisa kita cegah, gitu. Artinya bahwa kalau misalnya kita terkena ya segera minum HIV/AIDS, minum obat ARV. Tapi tetap kalau itu tidak kita lakukan, ya ini akan menjadi mematikan, gitu. Saya pikir pesan-pesan yang positif namun jujur itu penting sekali untuk tetap diberikan kepada masyarakat. Baik. Itu sih Mas Wira. Baik. Pak Aditya dan Pak Max, terima kasih sudah bersama kami. Dan diskusi ini sangat berarti sekali untuk mengedukasi masyarakat sehingga kita tetap waspada dan menghargai mereka, orang yang hidup dengan AIDS. Terima kasih, selamat siang Dr. Max dan Pak Aditya.